Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA Yusuf SA, channel yang mengajak kita selalu sadar Allah setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Pada kesempatan siang kali ini kita berjumpa lagi dengan Bos Apung, mantan bos ya bos. Mantan bos. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, ngopi siang hari bareng Bos Apung. Tema obrolan kita ini adalah terjebak dalam rasa. Ini Bos Apung, kita menceritakan proses perjalanan kita yang memang mau tidak mau akan mengalami yang namanya terjebak dalam rasa ya Bos Apung ya. Waktu pertama kali saya belajar kesadaran ini, mengenal Allah, begitu dibukakan tentang rahasia-rahasia Allah ini, nah mulai timbul rasa merasa ini. Merasa paling dekat, merasa paling kenal, sehingga memandang orang lain itu rendah. Betul. Nah itu. Nah ini memang bagi teman-teman yang memang sama-sama sedang diproses, proses ini akan dialami ya Bos Apung ya. Pasti. Nah ini pengalaman diri pribadi saya waktu pertama kali merasa paling dekat itu, semua orang diajak debat ya. Ya. Karena terjebak merasa paling benar, merasa paling kenal. Astagfirullahaladzim. Tapi ya inilah teman-teman, bagi yang memang sedang sama-sama diproses, proses merasa ini akan kita lewati. Dan bagi yang masih diproses dalam terjebak dalam rasa ini, lanjutkan terus, jangan berhenti. Benar nggak Bang? Benar. Nah ini. Nah pengalaman Bos Apung waktu terjebak rasa itu gimana Bang? Proses di saat pertama terjebak rasa nih. Kita merasa kita yang paling benar, kita merasa kita yang paling baik, kita merasa kita yang paling dekat sama Allah. Mungkin itu sebenarnya suatu ujian juga ya, di saat kita baru belajar untuk mengenal Allah, seolah-olah apa yang kita mau, apa yang kita pengen tuh cepat aja terijabah ya, terlaksana lah gitu. Walaupun mungkin kualitasnya, maksudnya tidak seperti yang kita harapkan. Contoh, kita pengen minta daging, dikasihnya telur. Tapi dari contoh tersebut saya merasa, wih, gue udah kenal Allah, gue udah deket sama Allah, Allah udah akrab sama kita. Akhirnya kita menjadi, kalau pakai bahasa almarhum guru saya, kita akhirnya menjadi setan aku-aku. Kita mengaku diri kita yang paling benar, yang paling baik, yang paling dekat sama Allah. Padahal sesungguhnya itu adalah jebakan dari setan, agar kita terjebak dalam rasa yang apa? Rasa yang paling benar, yang paling baik, yang paling tinggi. Akhirnya semua orang kita ajak untuk berdebat, kita paksa semua orang untuk mengikuti kemauan kita, pola pikir kita, bahwa diri kita lah yang paling benar dalam proses perjalanan menuju berkenalan dengan Allah. Dan memang ini saya pun mengalami Bos Apung. Di saat saya bertanya kepada Allah, ya Allah, pahamkan aku tentang hidupku, matiku, ibadahku ini hanya untukmu ya Allah. Nah di situ turun ilham untuk touring sadar Allah terapi gratis seluruh kota Indonesia. Nah waktu pertama kali dapat perintah itu, saya jalankan lillah tuh, nggak ada merasa, lillah karena Allah. Nah begitu sudah diproses, ternyata enak, nikmat. Nah ini mulai terjebak dengan rasa nikmat, rasa enak ini, ya kan? Merasakan jaminan-jaminan Allah yang begitu luar biasa, yang nyata, yang dirasakan.
Nah, begitu pulang seneng banget itu, ya kan. Jaminannya yang nyata itu ya luar biasa. Soalnya kan waktu saya sebar itu kan terapi gratis. Nah, tapi pas pulang banyak bawa uang kan gitu. Nah, terjebaklah mulai dirasa enak itu, mudah itu kan. Dimudahkan Allah nih kan gitu. Wah, saya berjalan di jalan Allah nih, dapatkan kemudahan-kemudahan. Nah, begitu diperjalankan kedua kalinya, hati ini mulai nih agak mencong dikit nih tujuannya. Karena terjebak rasa tadi, rasa mudah itu, rasa jaminan Allah itu. Nah, begitu diperjalankan kedua kalinya, zong, nggak dapat apa-apa. Tapi disitulah saya baru dipahamkan oleh Allah terjebak dalam rasa tadi, ya kan. Merasa dijamin kan gitu, merasa ya segalanya lah, iya, merasa dimudahkan. Ternyata di situ tidak dapat lagi jaminan-jaminan yang sama seperti diperjalankan pertama itu. Itulah baru saya disadarkan, astagfirullahaladzim, ya Allah kenapa jadi begini kan gitu. Kita tanya lagi, nah, di situ dijawab oleh Allah, ya karena kamu, bukan karena aku, tapi karena jaminan. Nah, itu merasa dijamin itu. Nah, ternyata disitulah baru saya disadarkan terjebak dalam rasa. Akhirnya saya kembalikan semua kepada Allah, dan Allah jamin kembali gitu. Dengan cara ya begitu, setelah disadarkan kita minta ampun, kita minta bimbingannya, ya fasilitas itu dikembalikan oleh Allah, diberi gitu loh. Oh, ternyata masih merasa. Nah, ini sangat, makin lama ini memang semakin halus ya jebakan rasa ini. Dan kadang-kadang memang orang itu mengagung-agungkan rasa karena dengan kata-kata rasa itu nggak pernah bohong kayak gitu. Padahal terjebak dalam rasa kan gitu. Yang paling sering ditemuin, mereka jadi merasa jadi Tuhan ya. Bukan. Mengagungkan rasa tersebut tapi lupa sama pemilik rasa sesungguhnya. Nah, iya betul. Iya. Betul. Jadi memang di saat kita menggunakan kesadaran jiwa, kita menyadari Allah, bukan berarti tidak merasakan ya. Tapi akan menyadari siapa pemilik rasa gitu ya. Itu biasanya lupa. Nah, betul. Ini jadi teman-teman, jangan sampai kita terjebak dalam rasa-rasa nih. Rasa ini bukan hanya sekedar rasa manis. Ternyata dalam kehidupan itu di saat merasa paling tahu, merasa paling pinter, merasa paling paham, merasa paling sudah diproses. Wah, ini jadi menuhankan rasa. Nah, menuhankan rasa, terjebak dalam menuhankan rasa, sehingga lupa dengan yang memberi rasa. Pemilik rasa sejati. Nah, pemilik rasa sejatinya kita lupa. Jadi kalau pakai istilah saya, lebih banyak menuhankan rasa tapi tidak bisa merasakan Tuhan. Nah, itu luar biasa kata-kata Bosomu itu. Iya benar. Lebih banyak menuhankan rasa tapi tidak merasakan Tuhan. Nah, itu betul. Saya mengalami yang seperti itu. Itu berapa lama diproses terjebak rasa itu, Bos Opung? Jenengan? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya? 10 tahun lebih. 10 tahun, subhanallah. Saat baru belajar thariqat, bahasa kerennya ya, saya jadi merasa, wih, gue lebih hebat dari ustadz yang ada di masjid, gue lebih hebat dari kiai yang ada di masjid. Memang benar, sewaktu-waktu kita berhadapan dengan ustadz atau kiai yang mungkin ilmu syariatnya lebih tinggi dari kita, tapi ilmu untuk merasakan rasa tersebut kita yang lebih tinggi. Kita merasa gua lah yang lebih hebat, gua lah yang lebih pintar. Titik kesadaran itu didapat bukan dari seorang ustadz atau ulama atau kiai ya, atau habaib. Justru saya dijebloskan, kasarnya dijorokin sama orang
yang di lingkungan sekitarnya tuh dianggap orang gila. Ada dulu, kalau saya nggak salah itu dia tukang urut, dibayar berapa aja dia mau, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Disitulah saya, ternyata tukang urut keliling ini ilmu rasanya lebih tinggi. Di situ baru saya sadar. Dan almarhum guru saya ngomong, ilmu itu bisa didapat dari mana aja, dari siapa aja, nggak mesti dari masjid, musola, pesantren, bisa juga dari jalanan, dari tempat-tempat yang dianggap kumuh, kotor. Dan bisa juga ilmu itu keluar bukan cuma dari mulut seorang kiai, habaib, ustadz, tapi bisa jadi dari orang yang dianggap sepele oleh orang-orang sekitarnya. Disitulah baru saya ngerasain, oh ternyata saya lebih menuhankan rasa daripada merasakan Tuhan. Di situ. Alhamdulillah. Jadi memang kan kita ini menceritakan apa yang dialami ya Mas Abang ya. Memang kalau untuk keilmuan ya kan, kita harus belajar kepada yang memahami ilmunya. Benar. Ya kan. Nah, tapi kalau dalam arti kata apa yang kita alami, ya nggak bisa ada yang membantah karena ya sudah dialami dan dirasakan. Terjebak dalam rasa itu ya seakan-akan benar sih, ya kan? Sering kan kita menuhankan orang lain, sesama manusia kita tuhankan. Ini masih kalau kata saya masih ringan lah, gampang sadarnya. Tapi kalau yang udah menuhankan rasa, itu yang berat. Iya, betul. Karena kita menjadi satu dengan rasa tersebut, seolah-olah kitalah pemilik rasa. Padahal pemilik rasa sejatinya ada, dan kita lupa. Ini yang bahaya. Nah itu, jadi mudah-mudahan teman-teman yang sedang menonton video ini, ya kan, bisa tersadarkan juga dari pengalaman-pengalaman yang memang dialami Bos Apung dan yang dialami saya. Jadi ternyata tanpa kita sadari, kita ini sering terjebak dengan rasa dan menuhankan rasa dengan alasan-alasan yang istilahnya seakan-akan benar sih, ya kan gitu. Bukan benar lagi. Iya. Paling benar. Seakan-akan benar, seakan-akan ya paling benar gitu. Padahal disitulah terjebak rasa itu. Sesungguhnya di saat kita sudah tahu rasanya, jangan sampai kita menuhankan rasa atau berhenti di rasa. Jangan. Nah, tapi menyadari siapa yang memberi rasa kan gitu. Nah, jadi rasa itu memang harus kita lewati, ya kan? Nah, saya pun banyak melihat teman-teman yang satu perjalanan, satu metode itu terjebak dengan rasa. Dan setelah begitu saya berjalan, bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan metode, istilahnya dengan cara yang saya jalankan, banyak juga yang terjebak dengan rasa. Oh, ternyata baru dah di situ saya sadar, memang prosesnya harus mengalami proses terjebak oleh rasa. Karena setiap manusia itu berbeda dalam merasakan rasa. Betul. Akhirnya perbedaan rasa ini yang membuat kita ribut. Ya kalau bahasa Jakartanya, yang kita ributin ini pepesan kosong sebenarnya. Dalam arti kata, yang kita ribut itu sebenarnya sama itu. Tapi karena tiap orang beda dalam merasakannya, akhirnya yang diributin apa? Rasanya. Bukan sang pemilik rasa. Bukan sang pemilik rasa. Contoh, ada kopi. Itu kopi pahit manis. Pahit. Yang ini bilang manis. Ah enggak, yang ini. Akhirnya kita lupa esensi bahwa yang pemilik rasa itu kopi itu. Kita nggak kenal, yang kita kenal ya air yang diseduh sama kopi, sementara kopinya ini kita lupain gitu. Sama dengan kita
menjalani hidup. Banyak pola, banyak rumus, banyak cara untuk mengenal sang pemilik rasa. Akhirnya yang kita ributin apa? Caranya, polanya. Sementara sang pemilik rasanya ini kita lupakan. Jadi kita ribut cuma apa ya? Ngeributin sesuatu yang kalau kata saya nih tidak terlalu bermanfaat lah. Maksudnya ada yang lebih utama yang harus kita rasakan. Siapa pemilik rasa tersebut, bukan rasanya itu. Iya, memang kita banyak terjebak dengan ya istilahnya perdebatan tentang masalah rasa. Padahal sesungguhnya kalau kita menyadari siapa yang memberikan rasa itu tidak akan menjadi perdebatan ya. Betul. Ya karena dalam proses itu kita memang masing-masing merasakannya. Dan rasa itu adalah sebuah anugerah atau sebuah alat kan gitu yang diberikan oleh Allah. Ya karena kalau sudah kita merasakan otomatis kan nyata. Nah, tapi rasa yang diberikan itu janganlah menjadi sebuah patokan. Ya kan gitu. Patokan merasa kita paling benar karena sudah merasakan. Karena ternyata rasa yang kita anggap benar itu ternyata adalah kesalahan yang kita belum ketahui. Kadang-kadang kan gitu ya. Kita anggap benar nih. Nah, di situ memang proses berspiritual ini ternyata nggak ada kata sampai, bos. Ya, terus berproses. Iya. Yang udah makom tinggi pun tetap akan terjebak merasa gini, merasa begitu. Tapi kalau dia berhenti di rasa, maka akan menuhankan rasa. Dan seakan-akan sudah menjadi Tuhan, sang pemilik rasa. Sekarang kalau pakai bukti yang benar-benar tertulis ya, Ustaz Yusuf. Iya. Apa sih kurangnya Nabi Muhammad? Manusia paling sempurna. Tapi di beberapa hadis, di beberapa tulisan sejarah, Rasul kita ini, Nabi kita ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sering juga kok minta pendapat sahabat, kawan-kawannya. Jadi contohlah Rasul kita, dia tidak terjebak dalam rasa. Padahal kalau dia mau, dia nggak perlu tanya sama sahabat, tanya sama kawan-kawannya, ya kan? Betul. Karena merasa udah paling dijamin ya, merasa paling dekat sama Allah ya. Rasul aja nggak mau. Nah, Rasul aja tidak mau terjebak dalam rasa ya. Kita yang nggak ada seujung kotoran kukunya itu udah paling yang pemilik rasa. Aneh, kan? Nanti ada yang nanya, contohnya apa? Rasul pernah nanya pendapat sahabat. Contoh yang paling gampang, perang. Lupa nama perangnya waktu Rasul bikin parit itu. Rasul bisa aja nggak usah nanya sahabat, nanya aja langsung ke Allah. Rasul nanya sahabat, ya Allah bikin aja parit, got kecil. Kata Allah, ya udah laksanakan. Kata Rasul, ya udah laksanakan. Di situ kita diberi contoh bahwa Rasul sendiri tidak mau menuhankan rasa, menuhankan dirinya sendiri. Rasul tetap bertanya kepada sesama manusia. Di sini dibuktikan bahwa janganlah kita merasa yang paling baik, paling benar, paling dekat. Padahal Rasul kita ini manusia yang paling dekat dengan Allah. Kok kita yang bedanya udah ratusan ribu tahun, yang nggak ada seujung kotoran kukunya, rasa kita paling hebat dari Rasul kan? Saya bilang gila ya, gila kali ya. Makanya banyak juga yang terjebak dengan merasa ingin jadi wali Allah, ya kan? Belajar ketuhanan, ingin jadi wali, ya kan? Boleh saya buka dikit? Iya, boleh. Waktu awal-awal saya belajar ilmu ketuhanan ini, torikot lah gampangnya ya, tekad. Almarhum guru saya nanya, lu belajar ilmu gini pengen jadi apa?
Dia bilang pengen jadi ustadz, pengen jadi ulama, pengen jadi paranormal, apa pengen jadi orang pintar, apa pengen jadi wali. Yang keluar dari mulut saya cuma, bang, saya pengen belajar ilmu ginian agar bisa tahu gimana caranya beribadah sedikit lebih baik dibandingkan ibadah-ibadah yang pernah saya jalani sebelumnya. Almarhum guru saya ketawa. Dia bilang, gue punya murid ratusan, baru lo yang jawabnya begitu. Apa lo nggak tertarik kayak mereka tuh, bisa ngobatin orang, bisa nyaratin orang? Enggak. Saya pengen kenal Tuhan saya lebih baik aja. Alasannya, di saat kita kenal akrab dengan Tuhan kita nggak butuh jadi paranormal, kita nggak butuh jadi orang pintar, kita nggak butuh jadi wali. Kita tinggal ngomong aja kalau orang udah deket. Dia ketawa lagi. Ucapan terakhirnya saya ingat banget. Kalau tujuan lo itu, ingat resikonya ada 2. Kalau nggak mati bunuh diri, kalau nggak gila. Tapi kalau bisa dilaluin semua proses, lu bakal dianggap sesat di mata manusia. Nah itu aja, dia bilang gitu. Saya jawab, sesat di mata manusia belum tentu sesat di mata Allah, Bang. Ya udah jalani. Alhamdulillah hari ini omongan guru saya benar. Saya dianggap sesat kebanyakan orang. Ya biarin aja lah. Nah, inti dari semua omongan ini, pembicaraan ini, kita ini disuruh mengolah rasa, tapi jangan terjebak rasa, dan harus tahu siapa pemilik rasa sesungguhnya. Jangan berhenti di tahap kedua. Apa itu? Kita tahu rasa dan kita merasa kitalah pemilik rasa tersebut. Karena kita merasa kita dekat dengan Allah, kita menganggap diri kita sebagai wali. Sementara belum tentu di mata orang-orang lain kita ini wali. Kita ini dekat sama Allah. Belum tentu rasa yang kita rasakan ini sama dengan yang dirasakan oleh orang. Padahal yang kita, bahasa gampangnya, padahal yang kita makan, yang kita minum itu sama. Tapi karena kita merasa yang paling punya rasa, yang paling dekat, kita merasa rasa kita lah yang paling benar. Waduh. Dan zaman sekarang kejadian seperti itu yang terjadi di saat ini. Banyak ya. Banyak. Fenomena yang terjebak rasa ya. Banyak. Ya itu alhamdulillah kita disadarkan oleh Allah tidak terjebak dalam rasa ya Pak Sopo ya. Benar. Tapi memahami rasa, mengolah rasa, dan menyadari siapa pemilik rasa gitu ya. Betul. Ya, alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada, kesimpulan dari obrolan siang kali ini, itulah makna terjebak oleh rasa. Nah ini semua yang kita obrolkan mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi kembali lagi kepada diri masing-masing, ya kan? Jangan tertipu dengan kemasan luar. Karena rasanya adanya di dalam, bukan dalam kemasan di luar. Wah, botolnya bagus, kotaknya bagus. Tulisan di kotaknya rasa stroberi. Iya. Ada yang ini, wah ini kemasannya jelek, botolnya jelek. Isinya ini pasti jelek, belum tentu. Itu aja. Ya, jadi itulah teman-teman dimanapun berada, di saat kita belajar mengenal Allah, jangan sampai terjebak dengan rasa. Kita harus terus lurus lagi melewati rasa-rasa itu, karena sesungguhnya Allah itu tidak bisa dirasa-rasakan. Tapi boleh saya kasih saran nih ke Ustadz Yusuf, nggak ke pemirsa yang lain ya, karena saya merasa saya dengan Ustadz Yusuf ini kayak saudara ya. Mungkin
Kalau orang yang belum kenal Ustadz Yusuf, begitu mau dibimbing, apaan? Pakaiannya aja begitu. Wah, orangnya aja begitu. Belum tentu di dalamnya dia lebih buruk. Saya kenal Ustadz Yusuf dari sebelum sekarang sampai saat ini. Jadi bolehlah Ustadz Yusuf memang metode dakwahnya dengan cara santai, tidak pakai udang-udang yang 3 meter. Tapi jangan remehkan. Saya nggak mau ngomong ilmu ya, pengetahuannya tentang cara pengenalan Allahnya saya anggap bagus. Saran saya ke Ustadz Yusuf, jangan dirubah cara Ustadz Yusuf dalam berdakwah, menyiarkan cara mengenal Allah. Pakaiannya begini, ya udah begini aja. Insya Allah Ustadz Yusuf nggak mungkin dinilai dari pakaiannya nanti. Coba aja. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas sarannya Mas Apung. Mudah-mudahan kita ini memang selalu ada dalam lindungan dan bimbingan Allah ya. Amin. Dan mensiarkan bagaimana kita agar mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang kita ceritakan ini yang kita alami, bahwa Allah itu nyata, Allah itu ada, ya kan? Nah, jangan sampai kita mengenal Allah itu hanya sekedar katanya. Nah, katanya sehingga tidak bisa merasakan nyatanya. Nah, setelah kita sudah bisa merasakan nyatanya, jangan merasa, kan gitu. Jangan merasa. Tapi nih petua almarhum guru saya, jangan merasa tapi timbulkan rasa. Saya tanya, maksudnya gimana Pak? Jangan lu merasa menjadi Allah, tapi timbulkan rasa Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa aja Bang? Gak usah banyak-banyak, 2 aja. Rahman Rahim, pengasih dan penyayang kepada sesama makhluk hidup, baik manusia, binatang, atau tumbuhan. 2 ini udah kita bisa timbulin, jangan kita merasa kita yang maha. Nah, itu maknanya, jadikan rasa, tapi jangan menjadi rasa. Olahlah rasa tersebut, hadirkan rasa tersebut dalam diri kita. Itu pesan almarhum guru saya itu. Ya, oke, alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Apung yang sudah memberikan cerita-cerita pengalamannya dalam terjebak rasa. Memang kita ini kadang-kadang tidak dalam keadaan tidak menyadari terjebaknya. Betul. Tapi kalau setelah mengalami barulah disadarkan, oh terjebak rasa, kan gitu ya. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada, oke, sekian dulu dari saya obrolan siang kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di lain waktu obrolan bersama mantan bos ini. Mantan bos yang diproses oleh Allah untuk mengenal Allah. Amin. Dan disinilah kita sama-sama belajar, sama-sama memotivasi bagaimana kita mengenal Allah dalam kehidupan nyata yang bukan hanya sekedar katanya, tapi memang kita alami dalam kehidupan benar-benar nyata. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.